Mangku Hajat, Ibu Hajah Siti Zuhriyah, keluarga besar Raden Sudirman V, Bunda Haya, Pak Pratna, Bunda Dr. Sari, ikhwan, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara makom perjalanan thorikoh tasawuf ada istilah makom zuhud, dan banyak orang yang salah paham mengartikan zuhud itu meninggalkan dunia, sehingga menjadikan alasan mereka untuk tidak berthorikoh. Bahasanya, saya masih suka dunia, saya masih butuh dunia. Orang thorikoh itu orang yang sudah nggak butuh dunia. Ini pemahaman yang sangat salah. Wazuhdu asanu mansobin ba'da tuqa. Zuhud itu adalah sebaik-baiknya makom, sebaik-baiknya ke pos. Jadi makom itu kayak pos. Pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, pos 5. Perjalanan menuju Allah itu ada pos-posnya. Ada pos taubat, pos zuhud, pos qanaah. Zuhud merupakan makom yang baik setelah makom takwa. Wabihi yunalu makomu arbabil ula. Dan dengan zuhud itu seseorang akan memperoleh makom yang dimiliki oleh orang-orang yang mulia. Arbabil ula, orang-orang yang mulia. Apa itu zuhud? Istisgharud dunya bijumlatiha. Menganggap kecil dunia dan keseluruhannya. Wahtiqaru jami'i sa'niha. Dan menganggap biasa, hina. Ya. Jadi bukan berarti tidak mau dunia, tapi dunia itu sesuatu yang biasa aja. Ya. Maka di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, orang yang zuhud itu ada 3 tandanya. 3 ciri. 3 ciri orang yang zuhud. Yang pertama, alla yafroha bimaujudin wala yahzana ala mafkudin. Tidak bergembira, tidak euforia dengan sesuatu yang dia miliki. Dan tidak sedih dengan sesuatu yang hilang dari dirinya atau dia tidak punya. Punya biasa aja, nggak punya biasa aja. Dikasih biasa-biasa aja, kehilangan biasa-biasa aja. Inilah yang diajarkan oleh guru agung kita. Ketika ada orang mencalonkan dirinya, kalau berhasil terpilih, baca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jika tidak terpilih, sujud syukur. Ini
Baliam bagi ayakuna bil diddi. Bahkan semestinya orang yang zuhud itu berlawanan dengan itu. Apa? Ayah zana bimaujudil mal. Dia sedih kalau dia mempunyai harta. Kenapa? Ini amanat. Ini amanat dari Allah yang harus dijaga dan akan diminta pertanggungjawaban. Wa yafrah bifaqdi, dan senang dengan sesuatu yang hilang dari dirinya. Kebalikannya, kalau kita sesuatu yang kita miliki hilang bisa beberapa hari, minimal meskipun belum sampai zuhud yang hakiki, sesuatu yang hilang ya biasa aja. Tidak harus memakan badan, jadi pikiran, jadi tidak enak makan, tidak enak tidur, memikirkan sesuatu yang hilang. Ini pertama. Jadi bahasanya gampangnya datar-datar aja. Punya sesuatu nggak euforia, nggak punya sesuatu nggak stres, gitu. Biasa aja. Ayastawi indahu, ayastawiya indahu, zamuhu wa madihuhu. Bagi dia sama antara orang yang memujinya dan orang yang menghinanya. Dipuji biasa, dihina biasa. Bahkan sebaliknya, melatih diri untuk senang kalau ada orang menghina dia. Karena hakikatnya memang harus senang. Ada orang menghina dia, memfitnah dia, kan pahala orang itu terkirim untuk kita. Kita dapat transfer pahala. Bahkan ya seperti Abah Sepuh, ketika ada yang menghinanya, malah dikasih kambing, dikasih beras. Ini yang kedua. Jadi melatih diri, bahasa Abah ya, hinaan itu seperti pupuk. Seperti pupuk. Ya pupuk itu memang kan ya nggak ada yang wangi. Ya. Tapi dengan pupuklah kita bisa berkembang. Dengan dihina kita bisa melihat siapa diri kita yang benar. Yang ketiga adalah ayangkuna unsuhu billahi ta'ala. Sudah menjadikan kebersamaan dengan Allah itu sesuatu kebahagiaan bagi dia. Ya jalan-jalan dia senang. Tapi daripada jalan-jalan dia lebih senang zikir. Ngumpul di kafe, ngobrol, canda-canda, ngopi. Senang. Tapi kumpul di manakib dia lebih senang. Artinya dia menikmati ketakwaan, ketaatan kepada Allah. Ini ciri orang-orang yang zuhud. Maka Sufyan bin Uyainah, beliau itu Amirul Mukminin fil hadis, seorang yang sudah menghafal 100.000 hadis. Beliau mengatakan zuhud itu ada 3 huruf, zai, ha, dan dal. Zai, tarkuz zina, meninggalkan berhias. Jadi biasa-biasa aja. Ya. Jangan, ya bolehlah berhias, boleh.
Khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakailah, berhiaslah engkau setiap masuk masjid, tapi tidak berlebih-lebihan. Biasa saja, karena keindahan kita pengen setiap manusia pasti punya naluri biar orang-orang lihat kita enak. Ada orang yang biar dilihat enak, fokusnya cuman ke zohirnya doang. Zohirnya doang fokusnya, mukanya, matanya dibikin bagus, hidungnya dibikin bagus. Dia lupa ada namanya inner beauty, gitu. Kecantikan yang lahirnya dari dalam diri. Orangnya sih biasa aja, tapi kok enak banget dilihat gitu. Adem. Itulah buah daripada zikrullah. Orang yang banyak berzikir akan mengeluarkan cahaya. Jadi menghiasi dirinya bukan hanya zahir saja, tapi hatinya dihiasi. Dengan apa? Dengan cinta, dengan sabar, dengan tawadu dan sebagainya. Ini huruf zai. Huruf H, tarkul hawa, menaklukkan hawa nafsu. Jangan ngikutin hawa terus. Jangan mengikuti hawa nafsu terus. Malakib ikut hawa atau ikut karena mengikuti keinginan guru gitu. Kalau karena hawa nafsu ya nanti akan beda gitu. Akan beda dengan orang yang manakib itu semata-mata ingin mengikuti apa yang dicintai oleh guru. Yang terakhir, tarkud dunia, meninggalkan dunia, menaklukkan dunia. Artinya jangan sampai karena dunia membelakangi ibadah kepada Allah. Sudah diajarkan kepada guru kita semuanya. Untuk mendapatkan rezeki yang thayyibah itu, dalam perkataan Abu Lais As-Samarqandi, pertama, tidak menunda kewajiban ibadah kepada Allah sebab bekerja. Jangan sampai gara-gara bekerja ibadahnya tertunda. Yang kedua, meyakini bahwa rezeki itu hakikatnya datangnya dari Allah. Orang yang seperti ini mendapatkan rezeki yang halalan thayyibah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.